Kata talak berasal dari bahasa Arab, artinya yaitu melepaskan ikatan. Adapun talak menurut istilah syariat Islam ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Macam-macam talak. Jika dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi dalam masa suci itu. Kedua, yaitu talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan menstruasi atau haid atau dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi saat dijatuhkan talak. Selanjutnya, jika dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu pertama talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya talak ke-1 atau kedua kali atas inisiatif suami, maka talak ini memberikan hak kepada suami untuk merujuk kepada istrinya. Selanjutnya talak kedua yaitu talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberikan hak kepada suami untuk merujuk atau kembali kepada istrinya kecuali melalui akad nikah baru. Talak ini terbagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro. Selanjutnya ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu pertama talak syarik, yaitu talak yang diucapkan suami dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, tidak mengandung arti lain kecuali talak itu sendiri. Kedua yaitu talak kinayah, yaitu talak yang diucapkan dengan menggunakan kata sindiran talak. Kata-kata seperti ini membutuhkan niat dari yang mengucapkannya. Perceraian dapat terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama yaitu perceraian di dalam pengadilan, yaitu perceraian dilakukan melalui proses hukum di pengadilan, memerlukan prosedur yang sah dan resmi, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung permohonan perceraian, serta keputusan perceraian ditentukan oleh hakim. Selanjutnya yang kedua yaitu perceraian di luar pengadilan, yaitu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mediasi atau kesepakatan bersama. Kedua, tidak melibatkan proses hukum formal. Ketiga, dapat dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan antara suami istri. Keempat, harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang, misalnya notaris atau pejabat agama. Dan kelima yaitu perlu diakui secara hukum melalui pengesahan di pengadilan.